1441 Esensi Teratai Salju. Nama, Pendeta Gila Penulis, Gu Zhenren. Plus mematikan mengatur ulang, potongan-potongan es jatuh ke tanah. Batuk, batuk. Fang Yuan menekan dadanya saat dia batuk mengeluarkan gumpalan darah dari jantung dan paru-parunya. Gumpalan darah ini telah membeku menjadi potongan-potongan kecil, mengeluarkan dingin yang kuat. Ekspresi Fang Yuan tidak biasa, wajahnya tampak ungu, dia telah menderita cedera besar. Penyempurnaan Gu telah gagal, gunung es raksasa meledak, dan Fang Yuan harus menahan serangan balik dengan paksa. Manusia Gu abadi seperti sebelumnya. Fang Yuan segera mengaktifkan Gu abadinya, memulihkan dirinya ke keadaan sebelumnya. Warna ungu di wajahnya menghilang, dan luka-lukanya hampir hilang. Namun, masih ada sejumlah besar energi es yang membeku di dalam tubuhnya, membuatnya merasa tidak nyaman. Energi es bukanlah hasil dari kegagalan penyempurnaan Gu, tetapi telah terkumpul di tubuh Fang Yuan selama proses penyempurnaan. Karena durasi waktunya lama, manusia seperti sebelumnya tidak dapat menghasilkan hasil yang sempurna. Ngomong-ngomong, selama ini aku mengandalkan Man As Before sebagai metode penyembuhanku. Gu abadi peringkat 6 ini sangat berguna, dan merupakan inti dari banyak jurus pamungkas dalam warisan Sekte Bayangan. Jika diberi waktu, setelah aku berlatih dan menguasai jurus pamungkas ini, kemampuan penyembuhanku pasti akan meningkat tajam. Fang Yuan mulai merenung ketika tiba-tiba sebuah inspirasi muncul padanya. Tunggu, karena ada Man As Before, mengapa tidak ada Gu As Before? Cacing Gu untuk menyembuhkan cacing Gu. Ini mungkin saja, jika ada Gu abadi seperti Gu As Before, tidak bisakah aku menggunakannya sebagai inti untuk merancang jurus pamungkas abadi untuk membantuku menyempurnakan Gu. Petik 2. Jika benar-benar ada jurus pamungkas seperti itu, maka aku bisa menggunakannya sebelumnya untuk segera memulihkan kerusakan dan kembali ke langkah terakhir penyempurnaan Gu. Mata Fang Yuan berbinar saat dia mulai memeriksa penyimpanan warisan Sekte Bayangan di benaknya. Isi warisan Sekte Bayangan yang sebenarnya seluas lautan. Setelah Fang Yuan memeriksanya, dia menemukan bahwa ide ini telah dibayangkan oleh para pendahulu. Dan banyak yang memikirkan hal ini. Kebanyakan dari mereka adalah Dewa Gu jalur pemurnian, dan ada juga yang berada di jalur waktu. Ada banyak warisan di mana para pendahulu telah mencatat pemikiran dan hasil mereka mengenai Gu seperti sebelumnya. Namun, semuanya adalah resep Dewa Gu yang tidak lengkap, dan tidak ada satupun yang disimpulkan secara lengkap. Sangat sulit untuk mewujudkan konsep ini. Bagi kebanyakan Gu Immortal, Man As Before memiliki jangkauan penggunaan yang terbatas. Man As Before peringkat 6 memiliki efek yang sangat lemah pada Gu Immortal peringkat 7, dan seringkali aktivasinya akan gagal. Man As Before peringkat 7 juga tidak memiliki efek yang menonjol pada kebanyakan Gu Immortal peringkat 7. Kecuali targetnya adalah Gu Immortal jalur waktu dengan banyak tanda dao jalur waktu, maka mereka tidak akan berkonflik dengan Man As Before, dan juga dapat memperkuat kemampuannya. Karena Man As Before seperti ini, Gu As Before bahkan lebih menyusahkan. Bagi Gu Immortal, menggunakan Gu As Before untuk memulihkan Gu Fana memiliki arti yang kecil karena Gu Immortal tidak kekurangan Gu Fana. Masalah Gu Fana hanyalah masalah kuantitas bagi mereka. Tentu saja, Gu umur merupakan pengecualian. Namun, menggunakan Gu As Before untuk memulihkan Gu Immortal bahkan lebih sulit daripada memulihkan Gu Immortal. Karena setiap Gu Immortal adalah pecahan dao besar di jalur mereka masing-masing. Ada konflik yang kuat antara Gu Immortal dari jalur yang berbeda. Gu Immortal dapat berkoordinasi satu sama lain, tetapi menggunakan efeknya pada Gu Immortal lain adalah konsep yang sama sekali berbeda. Kecuali mereka memiliki dominasi dalam peringkat. Misalnya, menggunakan Gu peringkat 7 sebagai sebelumnya untuk memulihkan Gu peringkat 6 memiliki beberapa kemungkinan. Namun menggunakannya pada peringkat 7 pasti akan gagal. Konsep Gu sebagai sebelumnya sangat menarik, tetapi terlalu sulit untuk dibuat dalam kenyataan. Ada banyak Dewa Gu yang memiliki inspirasi seperti itu, dan tidak ada kekurangan jalur penyempurnaan dan Grandmaster jalur waktu di antara mereka. Sayangnya, tidak ada satupun upaya mereka yang berhasil. Gu sebagai sebelumnya bukanlah konsep yang layak, tetapi Fang Yuan memiliki cara lain untuk mengatasinya. Misalnya, beberapa formasi abadi jalur penyempurnaan. Formasi abadi ini memiliki efek jangka pendek untuk menelusuri kembali waktu. Dewa Gu dapat mengaktifkan formasi abadi ini untuk memulihkan kesalahan apapun. Dalam warisan Sekte Bayangan,
ada lebih dari 10 formasi Gu abadi seperti itu. Namun masing-masing dari mereka memiliki beberapa kelemahan, beberapa memiliki permintaan yang sangat besar pada esensi abadi, beberapa memiliki jumlah waktu terbatas untuk menelusuri kembali waktu, dan beberapa hanya terbatas untuk menyempurnakan Gu abadi peringkat 6. Di antara formasi Gu abadi ini, yang terbesar adalah kolam penyesalan rumah Gu abadi. Salah satu dari 3 kolam legendaris di dunia. Sayangnya, baik itu kolam penyesalan atau formasi Gu abadi itu, aku hanya memiliki warisan tetapi tidak memiliki Gu abadi yang sesuai. Fang Yuan menghela napas, merasa gelisah karena memiliki pengetahuan tetapi tidak memiliki bahan untuk menggunakannya. Sebenarnya, dalam situasinya saat ini, ada terlalu banyak pilihan yang terbentang di depannya. Ketika orang-orang biasa menemukan kesempatan abadi dan mewarisi beberapa warisan pendahulu, mereka akan melompat kegirangan, perjalanan kultivasi mereka juga akan cerah dan prospek mereka akan melebar. Warisan Sekte Bayangan Fang Yuan dikumpulkan oleh Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral dalam hidupnya, dan bahkan berlanjut selama 100.000 tahun setelah kematiannya. Dapat dikatakan Fang Yuan telah memperoleh lautan warisan. Dia memiliki banyak pilihan dalam perjalanan kultivasinya. Dan di antara pilihan-pilihan ini, yang paling menarik adalah jalur jiwa, jalur waktu, jalur bumi, dan jalur ruang. Karena mereka adalah warisan para yang terhormat, bahkan sebagian kecil dapat menciptakan kekacauan dan menyebabkan para dewa Gu di 5 wilayah terlibat dalam pertempuran mematikan. Dengan ini di tangannya, tidak perlu dikatakan lagi, prospek masa depan Fang Yuan tidak terbatas. Tetapi hal-hal yang benar-benar dapat memberikan bantuan terbesar bagi Fang Yuan bukanlah pilihan-pilihan baru ini. Karena meskipun pilihan-pilihan ini memiliki prospek yang sangat besar dan sangat menggoda, jumlah waktu, energi, dan sumber daya yang mereka konsumsi sangat besar. Satu hal yang dapat sangat membantu Fang Yuan saat ini adalah Gu kebijaksanaan. Cahaya kebijaksanaan dapat memberikan bantuan yang tak tertandingi untuk kultivasi. Fang Yuan telah merasakan manfaatnya, dan memiliki kesan yang sangat mendalam tentangnya. Dan untuk mendapatkan pengakuan Gu kebijaksanaan sekali lagi, ia harus menggunakan tubuh zombie abadi jalur kekuatan peringkat 6 aslinya. Fang Yuan telah memiliki metode untuk menyingkirkan perangkap jalur jiwa dalam tubuh zombie abadi, ia hanya kekurangan Gu abadi inti, jiwa bersih. Semuanya mendidih hingga menyempurnakan Gu abadi jiwa bersih. Sayangnya, mereka telah mencoba menyempurnakan Gu abadi jiwa bersih lebih dari 10 kali, tetapi semua upaya gagal. Meskipun metode penyempurnaan es sangat cocok untukku, aku belum pernah fokus pada jalur es sebelumnya. Terlebih lagi beberapa langkah terakhir ini benar-benar sulit. Fang Yuan mendesah. Itu benar, rambut keenam naik ke sisi Fang Yuan dan mendesah saat ia melihat tanah yang dipenuhi dengan potongan-potongan es. Tingkat keberhasilan menyempurnakan Gu abadi terlalu rendah, itu adalah lubang tanpa akhir yang terlihat. Hanya Fang Yuan saat ini yang memiliki akumulasi dan tekad seperti itu untuk melanjutkan upaya untuk menyempurnakan Gu abadi jiwa bersih. Saat ini, Fang Yuan memiliki satu kekhawatiran besar, apakah seseorang telah memurnikan Gu abadi yang membersihkan jiwa. Gu abadi itu unik, jika demikian halnya, dia tidak akan dapat berhasil dalam pemurnian apapun yang terjadi. Namun, ini dapat diselidiki sampai batas tertentu. Jika pemurnian Gu abadi tidak memiliki kesalahan selama seluruh proses, tetapi gagal secara tidak dapat dijelaskan pada saat keberhasilan, ini menyiratkan seseorang telah memurnikan jiwa bersih Gu abadi. Namun, resep Gu abadi untuk membersihkan jiwa adalah rahasia, dan jangkauan peredarannya cukup kecil, ditambah lagi resep itu belum lama dihancurkan, peluang Fang Yuan masih tinggi. Mungkin kita bisa memodifikasi beberapa langkah terakhir. Kita bisa menggunakan saripati teratai salju untuk mengganti material abadi jalur es itu. Kata si rambut keenam, memodifikasi resep Gu abadi. Fang Yuan bergumam, menganggukkan kepalanya sedikit. Beberapa langkah terakhir benar-benar terlalu sulit. Setelah mengganti material abadi, beberapa langkah ini dapat dipecah, meskipun akan memperpanjang prosedur dan waktu seluruh proses penyempurnaan, kesulitannya akan berkurang banyak. Kalau begitu, mari kita coba memodifikasi resep Gu abadi. Fang Yuan mempertimbangkan sejenak sebelum memutuskan. Memodifikasi resep Gu abadi tidak dapat dilakukan dengan santai, dan memerlukan upaya terus-menerus, mengandung risiko besar dan akan membuang banyak sumber daya. Namun, saripati teratai salju, material abadi peringkat 7 ini, cukup sulit diperoleh, dan jarang terlihat di surga kuning harta karun.
Fang Yuan sedikit khawatir. Rambut keenam tersenyum, itu bukan masalah. Suku manusia salju menghasilkan banyak bahan abadi ini. Jangan lupa bahwa kita telah bergabung dengan aliansi manusia varian dataran utara. Aku telah bertanya-tanya dan menemukan bahwa suku manusia salju di bawah dataran es utara memiliki banyak esensi teratai salju. Kalau begitu, mari kita beli. Fang Yuan menenangkan pikirannya. Meskipun saat ini dia hanya memiliki sedikit batu esensi abadi, dia memiliki warisan sekte bayangan yang tak terhitung jumlahnya. Hanya mengambil beberapa dari ini dapat menyebabkan kekacauan dan pembantaian yang mengerikan. Karena itu, Fang Yuan sama sekali tidak khawatir bahwa suku manusia salju tidak akan tergerak. Aku harus mendapatkan esensi teratai salju. Cahaya tajam melintas di mata Fang Yuan. Dia harus memurnikan gua abadi jiwa bersih secepat mungkin. Untuk ini, Fang Yuan tidak akan ragu untuk membayar biaya apapun lebih dari sebulan kemudian. Benua Tengah, markas besar Spirit Affinity House. Sebuah kuil Tao mengambang di atas awan. Aura gua abadi meresap di sekelilingnya. Kuil Tao ini adalah jalur waktu Spirit Affinity House, rumah gua abadi, kuil matahari dan bulan. Lengkungan, aula utama, dan aula samping semuanya terintegrasi menjadi satu. Kuil Tao ini adalah salah satu fondasi Spirit Affinity House. Efek terbesarnya adalah memfasilitasi kultivasi gua abadi. Pada waktu normal, kuil matahari dan bulan akan berada dalam kendali para tetua tertinggi Spirit Affinity House. Mereka akan bergiliran menggunakannya untuk membantu kultivasi mereka. Namun saat ini, kuil matahari dan bulan dibawa keluar dan diletakkan di udara. Selain itu, kuil itu diaktifkan, setiap sudut dan ubin kuil Tao bergantian. Memancarkan cahaya matahari dan bulan. Cahaya yang indah bersinar di awan-awan di sekitarnya, membuatnya tampak penuh keberuntungan, dan menciptakan pemandangan tempat perlindungan abadi. Di aula utama kuil Tao, gua abadi telah berkumpul. Hampir semua tetua tertinggi Spirit Affinity House hadir, bersama dengan Feng Jiuge, Peri Bai King, Su Hao, Li Junying, dan yang baru saja menjadi Dewa Abadi Gu, peri generasi saat ini dari Spirit Affinity House, Zhao Lianyun. Namun saat ini, karakter utamanya bukanlah salah satu dari mereka, melainkan Feng Jinhuang. Feng Jinhuang mengenakan pakaian putih yang rapi dan tajam, sementara ekspresinya serius. Dia berlutut di tanah, bersujud kepada Duke Long yang berada di kursi utama. Ini adalah upacara Feng Jinhuang menjadi murid Duke Long. Biasanya, Feng Jinhuang, yang sudah berada di sebuah sekte, tidak dapat dengan mudah mengakui Dewa Abadi Gu lain sebagai gurunya. Namun, siapa Duke Long? Semua orang di Spirit Affinity House mematuhi ini, mereka gembira. Beberapa tetua tertinggi Spirit Affinity House bahkan telah berdiskusi untuk membuat upacara ini dengan standar tertinggi, dan juga mempublikasikannya secara luas untuk meningkatkan prestise sekte tersebut. Namun, saran ini ditolak oleh Duke Long. Adipati Long telah memberi tahu mereka, segala sesuatunya harus tetap sederhana, mereka tidak boleh mempublikasikannya, tetapi standarnya harus tetap tinggi. Tetua tertinggi pertama dari Rumah Afinitas Roh secara pribadi mengambil alih. Dia mencurahkan seluruh upayanya untuk berkonsultasi dengan teks-teks kuno dan menghabiskan banyak waktu untuk mengikuti upacara pengakuan guru murid yang populer di era Adipati Long. Adipati Long tidak menunjukkan apapun di permukaan, tetapi dalam hati cukup puas dengan upacara besar ini. Terutama ketika tatapannya mendarat pada Feng Jinhuang, matanya mengungkapkan lebih banyak kegembiraan. Setelah upacara bersujud selesai, Feng Jinhuang berdiri dan mengambil secangkir teh, lalu menawarkannya kepada Adipati Long dengan kedua tangannya. Di aula yang sunyi, Feng Jinhuang berbicara dengan suara yang jelas, "Tuan Adipati Long, terimalah teh embun giok emasku." Adipati Long mengambil cangkir teh dan mengangkat tutupnya. Seketika, teh itu mengeluarkan cahaya keemasan yang indah dan lembut, menyinari langit-langit, menciptakan pemandangan yang luar biasa. Adipati Long perlahan-lahan menutup matanya dan mendekatkan cangkir teh ke hidungnya, lalu menghirupnya pelan-pelan. Aromanya lembut dan sangat jernih seperti bau embun di rumput di pagi hari di musim semi, murni dan tanpa cacat, dan juga memancarkan aroma yang cerah dan hidup. Teh ini enak. Adipati Long tersenyum, perlahan membuka matanya sambil menyesapnya. Teh itu masuk ke tenggorokannya, dan memang tidak biasa. Bahkan Adipati Long jarang sekali menemukan teh yang begitu nikmat dalam hidupnya. Feng Jinhuang, kamu adalah seorang guru besar di jalur pemurnian, teknik menyeduh tehmu secara alami luar biasa. Bagus,
mulai sekarang, kamu akan menjadi murid keduaku. Aula besar segera mulai berdengung dengan kata-katanya. Setiap Dewa Gu tersenyum bahagia, bahkan Su Hao dan Li Junying tidak terkecuali. Mainkan musik abadi. Tetua tertinggi pertama Spirit Affinity House berkata dengan lembut, saat berikutnya, musik abadi yang jernih dan indah mulai dimainkan tanpa kekurangan kesungguhan dan kemegahan. Murid memberi hormat kepada guru. Feng Jinhuang bersujud sekali lagi, kali ini dia memanggil Duke Long sebagai guru, dan dirinya sendiri sebagai murid. Upacara pengakuan guru besar murid ini akhirnya selesai setelah lebih dari 2 jam. Arti penting dari upacara besar ini sangat besar. Tetua tertinggi Spirit Affinity House memerah karena kegembiraan. Ini adalah pemimpin pengadilan surgawi, Tuan Duke Long, dia secara pribadi telah menerima seorang murid. Seluruh Spirit Affinity House merasa terhormat. Sebagai ibu Feng Jinhuang, air mata jatuh dari mata peri Bai Qing karena kegembiraan. Feng Jiuge berdiri di sampingnya dan dengan lembut memegang tangannya, dia juga sangat bersyukur. Besok, Feng Jinhuang akan kembali ke istana surgawi bersamaku dan berkultivasi di sana. Feng Jiuge dan Bai Qing, tetaplah di belakang, yang lain boleh pergi sekarang. Adipati Long melambaikan tangan agar yang lain pergi, hanya Feng Jinhuang dan orang tuanya yang masih tersisa. Feng Jiuge, Bai Qing, memberi hormat kepada Tuan Adipati Long. Keduanya membungkuk dengan hormat. Adipati Long sedikit mengangguk, melirik peri Bai Qing sebelum menatap Feng Jiuge. Tugas membunuh Fang Yuan gagal. Adipati Long berkata dengan nada acuh tak acuh. Feng Jiuge, saya malu. Beberapa bulan yang lalu, Feng Jiuge dan yang lainnya telah menjaga anak sungai-sungai waktu di Gurun Barat, tetapi di mana mereka bisa melihat Fang Yuan. Seiring berjalannya waktu, Peri Ziwei juga merasakan sesuatu yang salah, dan karena upacara pengakuan guru Feng Jinhuang, Feng Jiuge dipanggil kembali ke benua tengah. Tetapi 2 Dewa Gu tingkat 8 pengadilan surgawi lainnya masih tetap berada di Gurun Barat, dan bahkan telah mulai menyiapkan formasi Dewa Gu. Adipati Long melanjutkan, Fang Yuan adalah iblis dunia lain, dan juga satu-satunya iblis dunia lain yang lengkap, dia adalah musuh terburuk pengadilan surgawi, dan juga target yang harus kau, Feng Jiuge, singkirkan. Aku hanya menerima 2 murid sepanjang hidupku, kau seharusnya mengerti maksudnya. Feng Jinhuang adalah calon dewa mimpi agung, dan kau, Feng Jiuge, adalah pelindung daunnya. Apa, aku pelindung dao Huang Er? Feng Jiuge terkejut. Ini adalah rahasia surgawi, seharusnya tidak boleh diungkapkan. Namun, hal ini sudah diketahui oleh Sekte Bayangan, jadi tidak masalah sekarang. Era besar akan segera tiba, Dewa Abadi Impian Agung akan lahir, dan langit dan bumi akan mengalami transformasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Fang Yuan adalah rintangan yang menghalangi jalan pengadilan surgawi, dan juga musuh yang tak terelakkan bagi kalian berdua, ayah dan anak. Kalian harus memikul tugas berat yang telah diberikan takdir kepada kalian, memimpin semua makhluk hidup ke era yang benar-benar baru. Mengatakan ini, Adipati Long berhenti sejenak untuk memberi waktu kepada ketiganya untuk mencernanya. Keluarga Feng Jinhuang baru tenang setelah beberapa saat. Adipati Long kemudian berkata kepada Feng Jinhuang, Huang Er, muridku, kau akan mengikutiku dan menerima bimbinganku. Kau akan dipisahkan dari orang tuamu beberapa saat lagi, kau dapat menghabiskan waktu bersama sekarang, besok, saat fajar, aku akan datang untuk membawamu ke pengadilan surgawi. Adipati Long memberi instruksi, sosoknya diam-diam menghilang dari kursi utama. Huang Er, tak disangka kaulah yang terpilih. Kau harus berkultivasi keras di pengadilan surgawi. Kau mengemban tugas era baru, kesejahteraan orang-orang di dunia ini akan bergantung pada keputusanmu di masa depan. Mata Peri Bai Qing memerah, sedikit enggan untuk berpisah. Ibu, aku masih tidak percaya. Ini seperti mimpi. Feng Jinhuang melemparkan dirinya ke pelukan Peri Bai Qing. Ketika aku mendengar bahwa Tuan Duke Long ingin menjadikanmu sebagai muridnya, aku sudah meramalkan beberapa hal tentangmu. Hanya saja aku tidak menyangka ayahmu akan menjadi pelindung daunmu. Peri Bai Qing dipenuhi dengan emosi. Ayah, ibu, apa itu pelindung dao? Feng Jinhuang bertanya dengan rasa ingin tahu. Feng Jiuge menjelaskan, dalam perjalanan kultivasi seorang yang mulia abadi atau yang mulia iblis, mereka akan selalu memiliki pelindung dao. Setiap pelindung dao memainkan peran penting dalam perkembangan yang mulia. Oh, Feng Jinhuang kemudian bertanya lagi, guru berkata bahwa dia memiliki 2 murid.
Saya yang kedua, itu berarti ada murid pertama. Siapa dia? Ekspresi Feng Jiuge dan Peri Bai King sedikit berubah. Keduanya dengan cepat saling melirik. Peri Bai King memberi instruksi kepada Feng Jin Huang dengan nada berat, Huang ini adalah tabu, ketika kamu tiba di pengadilan surgawi, jangan pernah menyebutkannya. Terutama di depan gurumu. Mengapa? Feng Jin Huang menjadi semakin penasaran. Pada saat ini, Feng Jiuge memberikan jawaban, karena murid pertama Duke Long, kakak seniormu, adalah Yang Mulia Iblis Teratai Merah yang paling misterius dalam sejarah. Ini Saripati Teratai Salju. Fang Yuan menatap bahan abadi di tangannya dan bergumam kagum. Saripati Teratai Salju sangat indah, ukurannya hanya sebesar kepalan tangan orang dewasa, kelopaknya berwarna merah muda, benang sarinya berwarna merah cerah, dan seluruh permukaan bunganya ditutupi lapisan es setebal kuku jari. Lapisan es ini murni dan transparan, memancarkan semburan dingin. Dinginnya ini bukanlah dingin yang menusuk, tetapi lebih seperti dinginnya musim semi. Meskipun dingin, ia mengandung vitalitas yang kuat. Ini adalah pertama kalinya bagi Fang Yuan menemukan dan melihat bahan abadi peringkat 7 ini. Karena sangat langka sehingga bahkan di surga harta karun kuning, itu adalah barang langka. Alasannya adalah karena bahan abadi ini hanya tumbuh di suku manusia salju skala besar. Dan 5 wilayah saat ini diperintah oleh manusia, sementara berbagai suku manusia varian dipaksa untuk tinggal di beberapa sudut dunia. Fang Yuan dapat dengan mudah mendapatkan bahan abadi ini, terutama karena aliansi manusia varian. Fang Yuan tidak hanya mendapatkan Saripati Teratai Salju, tetapi juga dalam jumlah yang sangat besar. Saya benar-benar terkejut, saya tidak menyangka suku manusia salju akan mengumpulkan begitu banyak Saripati Teratai Salju. Kata si rambut keenam dari samping. Saripati Teratai Salju sangat langka bahkan di surga harta karun kuning, itu pasti akan menyebabkan perang penawaran jika dijual. Sayangnya, kekuatan menentukan aturan di dunia ini. Suku manusia salju khawatir tentang risiko mengekspos diri mereka sendiri, jadi mereka hanya menjual sejumlah kecil bahan abadi seperti Saripati Teratai Salju sesekali. Fang Yuan berkata dengan tatapan yang jelas tentang alasan yang mendasarinya. Memang begitu, si rambut keenam mengangguk, sebenarnya, Sekte Langya kami juga memiliki sumber daya yang langka di dunia Gu abadi manusia, tetapi kami juga tidak bisa begitu saja mengeluarkannya, karena takut akan meninggalkan petunjuk dan menyebabkan invasi oleh Gu abadi manusia. Mata Fang Yuan bersinar terang. Dia melihat peluang bisnis. Mungkin nanti, dia bisa menjadi perantara untuk transaksi, bagaimanapun juga, dia adalah manusia. Dia benar-benar membutuhkan keuntungan ini. Dengan seringnya upaya penyempurnaan Gu baru-baru ini, Fang Yuan telah membayar harga yang sangat mahal. Meskipun sebagian besar biaya dibayar dengan menggunakan semua jenis konten warisan, baik itu dia atau Gu immortal lainnya dari Shadow Sect, mereka akan membutuhkan lebih banyak sumber daya untuk terus mengolah dan mengelola aperture abadi mereka. Fang Yuan menatap Six Hair sambil menggelengkan kepalanya. Dia tahu kata-kata si rambut keenam memiliki makna yang dalam. Karena dia mengangkat masalah ini, dia tidak hanya mengingatkan Fang Yuan, tetapi juga menggunakan cara tersirat untuk menawarkan dirinya untuk mengambil alih tugas tersebut. Jika Fang Yuan berencana melakukan sesuatu di area ini, maka si rambut keenam dapat menjadi penengah antara kedua belah pihak dan membantu Fang Yuan memperjuangkan keuntungan. Tetapi ini tidak penting sekarang. Saat ini, yang kuinginkan adalah memurnikan Gu abadi yang membersihkan jiwa sesegera mungkin. Karena kita telah memperoleh Saripati Teratai Salju, maka kita akan mulai memodifikasi resep Gu abadi selanjutnya. Pertama-tama kita akan memodifikasi resep secara terpisah, kemudian menggabungkannya nanti untuk mengatasi kekurangan di kedua belah pihak, dan akhirnya memperoleh resep Gu yang paling optimal. Fang Yuan memberi instruksi kepada si rambut keenam. Si rambut keenam tidak lupa berpura-pura untuk menipu roh daratan Langya, berapa banyak poin kontribusi sekte yang akan kau berikan padaku. Setelah tawar-menawar, si rambut keenam memperoleh harga yang memuaskan, sementara Fang Yuan meninggalkan olah pemurnian Gu dan kembali ke kota awannya. Dia telah memeriksa sendiri Saripati Teratai Salju, dan seperti jenis yang direkomendasikan oleh rambut keenam, ini adalah bahan abadi yang unggul. Bunganya sedingin es, tetapi mengandung kekuatan hidup yang hangat di dalamnya, mereka akan menjadi pengganti yang sangat baik untuk inti api yang mengalir dalam resep Gu asli. Alasan utamanya adalah karena Fang Yuan menggunakan metode penyempurnaan es.
Saripati teratai salju secara alami lebih cocok dengan metode penyempurnaan es daripada inti api yang mengalir. Seorang gua abadi dapat memiliki banyak resep gua abadi yang berbeda. Tidak hanya ada satu cara untuk mencapai tujuan yang sama. Dan ketika resep gua abadi diberikan kepada seorang gua abadi jalur penyempurnaan ahli, mereka pertama-tama membedakan metode penyempurnaan gua mana yang lebih dekat dengan resep gua abadi dan memiliki kemungkinan keberhasilan yang lebih tinggi. Kemudian dalam proses penyempurnaan gua abadi mungkin menemukan bahwa beberapa prosedur dalam resep gua abadi tidak cocok untuk mereka, atau mungkin mereka menemukan pengganti yang lebih baik untuk bahan abadi. Dengan cara ini, mereka dapat lebih meningkatkan tingkat keberhasilan. Fang Yuan dan rambut ke-6 saat ini sedang melakukan ini. Namun, tugas memodifikasi resep gua abadi terutama diberikan kepada rambut ke-6. Bagaimanapun, pencapaian jalur pemurnian rambut ke-6 lebih tinggi daripada Fang Yuan. Yang luar biasa dari Fang Yuan adalah tingkat pencapaian jalur kebijaksanaan dan metode jalur kebijaksanaannya. Satu-satunya yang disayangkan adalah Fang Yuan dan rambut ke-6 memiliki pencapaian biasa dalam jalur jiwa. Pada hari-hari berikutnya, Fang Yuan mulai berkultivasi sambil memodifikasi resep gua abadi dari pembersihan jiwa. Gunung Danghun dan Lembah Luopo. Dia sekali lagi menggunakan dua wilayah terpencil surga dan bumi yang besar ini untuk mengolah jalur jiwa. Kultivasi jalur jiwanya berkembang pesat, bahkan Fang Yuan merasa itu agak tak terbayangkan. Benar-benar tanah suci jalur jiwa, tentu saja alasan utamanya adalah metode kultivasi ini. Ini berasal dari warisan sejati jiwa spektral. Fang Yuan cukup terharu. Saat itu, Yang Mulia Iblis Jiwa Spektral juga telah berkultivasi di dua wilayah terpencil surga dan bumi ini. Dia telah meringkas dan merumuskan satu set lengkap metode kultivasi yang komprehensif, saling melengkapi, dan teratur. Fang Yuan hanya mengikutinya kata demi kata. Sebelumnya, dia pernah menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa di Gurun Barat, dan itu sudah cukup untuk menguras fondasi jalur jiwanya sepenuhnya. Tetapi setelah beberapa hari, dia hampir memulihkan fondasinya dengan efisiensi yang mengerikan. Ini masih mempertimbangkan bahwa aku tidak memiliki gua abadi yang penting dan tidak dapat menggunakan banyak gerakan pembunuh abadi, hanya mampu menggunakan metode fana ini. Untungnya, tubuh abadiku yang berdaulat tidak memiliki konflik dalam tanda Dao, jadi metode fana juga efektif. Fang Yuan sedang mengolah jalur jiwa, meningkatkan fondasi jiwanya sekali lagi. Alasan utamanya tentu saja untuk memurnikan gua abadi yang membersihkan jiwa. Keberuntungan yang membakar jiwa dapat segera menyebabkan keberuntungannya meningkat tajam, dan ini memiliki efek mistis saat memurnikan gua abadi. Mengenai membuat Ying Wuxie menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa, bukan karena itu tidak efektif, tetapi ada terlalu banyak yang terhubung dengan keberuntungan, hanya sebagian dari keberuntungan itu yang akan efektif pada Fang Yuan. Jauh lebih baik bagi Fang Yuan untuk menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa sendiri, dan kemudian memperbaiki keberuntungannya. Ada juga alasan lain, Ying Wuxie dapat menggunakan jiwa yang menuntun ke dalam mimpi. Jika fondasi jalur jiwanya terlalu rendah, kekuatan jurus pamungkas ini akan terbatas. Tentu saja, Fang Yuan pasti akan menguasai jurus pamungkas ini nanti. Namun, sekarang setelah dia berada di tanah yang diberkati Langya, tidak ada yang terburu-buru. Waktu berlalu dengan cepat, lebih dari setengah bulan telah berlalu di tanah yang diberkati Langya. Fang Yuan dan rambut ke-6 telah mengumpulkan hasil mereka dan membuat resep gua abadi yang dimodifikasi. Tidak ada yang perlu dibicarakan, selanjutnya adalah melanjutkan penyempurnaan gua. Upaya pertama, gagal. Upaya kedua, gagal. Upaya ketiga, gagal. Sejumlah besar bahan abadi terbuang sia-sia, namun tidak sia-sia. Setelah kegagalan, Fang Yuan dan Six Hair menyesuaikan resep gua abadi dan menyempurnakannya hingga batas kemampuan mereka. Selama percobaan keempat, Fang Yuan mengaktifkan keberuntungan yang membakar jiwa, menyebabkan keberuntungannya meningkat pesat. Kali ini, ia menyempurnakannya hingga titik akhir, tetapi sayangnya, masih gagal. Percobaan kelima, gagal. Percobaan keenam, gagal lagi. Ketujuh, kedelapan, kesembilan. Fang Yuan terus mencobanya, bertahan tanpa menyerah. Setelah setiap kegagalan, dia akan dengan susah payah melatih keterampilan jalur penyempurnaannya, dan pada saat yang sama, memasuki dua tanah suci jalur jiwa dan menggunakan metode kultivasi dalam warisan sejati jiwa spektral untuk dengan cepat meningkatkan fondasi jalur jiwanya. Ketika fondasi jiwanya mencapai standar,
Fang Yuan menggunakan keberuntungan yang membakar jiwa sekali lagi, dan terus mencoba penyempurnaan Gu. Upaya ke-13, gagal. Upaya ke-14, gagal. Ke-15, berhasil. Keberhasilan datang secara tak terduga dan agak tiba-tiba. Fang Yuan memegang Gu abadi jiwa yang bersih di tangannya. Dia berhasil pada upaya ke-15, menambahkan kegagalan rambut ke-6 sebelumnya. Penyempurnaan telah dicoba hampir 30 kali secara total. Sumber daya yang dihabiskan dalam jumlah yang sangat besar, hanya untuk menyempurnakan satu Gu abadi peringkat 6. Jika itu adalah Gu abadi biasa, mereka pasti sudah bangkrut sejak lama. Bahkan Fang Yuan masa lalu dengan bukaan abadi berdaulatnya tidak akan mampu menanggung harga seperti itu. Setelah mewarisi warisan sejati Sekte Bayangan dan memiliki pembeli yang mampu membelinya, Sekte Langya, serta memiliki persediaan material abadi yang penting, Saripati teratai salju, dan dukungan setia Gu Immortal untuk jalur pemurnian, semua alasan ini akhirnya menciptakan kesuksesan Fang Yuan. Gu abadi pembersih jiwa akhirnya telah disempurnakan. Fang Yuan menarik napas dalam-dalam sebelum mendesah Gu abadi pembersih jiwa. Bentuknya seperti kecebong tetapi seukuran kepalan tangan Fang Yuan, dan berwarna putih keabu-abuan. Saat ini, benda itu melayang di atas telapak tangan Fang Yuan. Akhirnya aku berhasil, ternyata tidak mudah. Fang Yuan mendesah dalam hati. Memurnikan Gu benar-benar pertaruhan besar. Mereka telah mencoba hampir 30 kali sebelum akhirnya berhasil. Sumber daya yang dikonsumsi sudah sangat banyak. Fang Yuan tidak dapat mengeluarkan sumber daya ini, tetapi dia dapat mengambil warisan Sekte Bayangan dan menukarnya dengan poin kontribusi Sekte-Sekte Langya, dan menggunakan poin kontribusi Sekte ini untuk menukar sumber daya yang melimpah dari gudang Sekte Langya. Namun, sumber daya ini tidak termasuk esensi teratai salju, bahan abadi yang penting. Fakta di depan mereka membuktikan bahwa bahan abadi peringkat 7 ini sangat membantu. Setelah resep Gu abadi mengalami modifikasi, resep itu akan menjadi jauh lebih baik dari sebelumnya, atau lebih tepatnya, resep itu akan menjadi jauh lebih cocok untuk metode pemurnian Fang Yuan. Satu-satunya kekecewaan kecil adalah bahwa Gu abadi pembersih jiwa ini hanya peringkat 6. Jika itu adalah Gu abadi pembersih jiwa peringkat 7, itu dapat langsung digunakan untuk menyiapkan jurus pembunuh abadi yang dapat mulai menghancurkan perangkap jalur jiwa di tubuh zombie abadi. Gu abadi pembersih jiwa peringkat 6 juga dapat digunakan, tetapi efeknya jauh lebih rendah, dan memerlukan setidaknya 8 tahun sebelum dapat sepenuhnya menyingkirkan perangkap jalur jiwa. Ini tentu saja tanpa menghitung metode jalur waktu tersebut. Jika metode jalur waktu digunakan untuk melengkapi jurus pembunuh, Fang Yuan memperkirakan waktu 8 tahun dapat dikurangi menjadi 3 tahun. 3 tahun mengacu pada waktu di 5 wilayah, ini adalah batas kemampuan Fang Yuan saat ini. 3 tahun terlalu lama, tatapan Fang Yuan dalam. Jika itu adalah Gu abadi pembersih jiwa peringkat 7, ia akan memerlukan waktu paling lama setengah tahun, dalam waktu 5 wilayah, untuk menyelesaikan perangkap jalur jiwa di tubuh zombie abadi. Namun, memurnikan Gu abadi pembersih jiwa peringkat 7 jauh lebih sulit daripada memurnikan Gu abadi pembersih jiwa peringkat 6. Selain itu, Gu abadi pembersih jiwa peringkat 6 harus digunakan sebagai bahan utama untuk memurnikannya. Bagaimanapun, Gu abadi itu unik. Karena jiwa pembersih tingkat 6 sudah ada, maka tidak akan ada lagi Gu abadi jiwa pembersih tingkat 7, 8, atau bahkan 9 di dunia ini. Namun, risikonya akan menjadi jauh lebih tinggi. Ketika Fang Yuan memurnikan jiwa bersih dan gagal, hanya beberapa material abadi yang hancur. Namun, jika pemurnian jiwa bersih peringkat 7 gagal, Gu abadi jiwa bersih peringkat 6 mungkin yang hancur, dan semuanya harus dimulai lagi. Tentu saja, Fang Yuan dapat memastikan keamanan material abadi sampai tingkat tertentu dengan Gu abadi aset darahnya. Namun, tidak diketahui apakah ia dapat melindungi Gu abadi jiwa bersih peringkat 6 selama proses pemurnian yang sangat berisiko. Selain itu, Fang Yuan harus meneliti metodenya terlebih dahulu. Fang Yuan memiliki tingkat pencapaian di jalur darah, tetapi pencapaian jalur pemurniannya sedikit di bawah standar. Tuan pemimpin sekte, apakah kita terus memurnikan? Mungkin aku bisa mengubah Gu vitalku menjadi Gu abadi jiwa bersih. Rambut ke-6 mentransmisikan suaranya. Setelah menjadi Gu vital, Gu abadi jiwa bersih dapat disempurnakan untuk naik ke peringkat 7 dan bahkan jika prosesnya gagal, ia akan tetap ada selama rambut ke-6 tidak mati, paling-paling ia akan menderita luka berat dan berada di ambang kematian. Namun Fang Yuan menolak,
itu tidak pantas. Belum lagi mengganti Gu vital sangat berbahaya dan dapat melukai Anda dengan parah, roh daratan Langya tidak mudah ditipu. Hubungan kita di permukaan tidak cukup bagi Anda untuk melakukan pengorbanan seperti itu. Petik 2. Lalu bagaimana kalau membiarkan orang lain menggantinya dengan Gu vital mereka? Ying Wuxie dan Hei Loulan keduanya adalah kandidat yang memenuhi syarat. Saya sarankan Ying Wuxie. Saran rambut ke-6. Ini memang saran yang bagus. Bai Ningbing dapat dikecualikan, Nyonya Kelinci Putih dan Pri Miaoyin tidak dapat diandalkan seperti Hei Loulan dan Ying Wuxie, dan juga dapat dikecualikan. Yang tersisa adalah Ying Wuxie, yang merupakan jiwa terbelah dari jiwa spektral, dan Hei Loulan, yang dibatasi oleh perjanjian aliansi dan tidak dapat memberontak. Membandingkan keduanya, Ying Wuxie secara alami sedikit lebih baik, lagi pula, ia memiliki pencapaian jalur jiwa yang tinggi. Terlebih lagi, ketika Fang Yuan membawa jiwa utamanya ke dalam mimpi di masa depan, Gu abadi jiwa yang bersih dapat mengisi kembali sebagian kekuatannya. Namun, Fang Yuan menggelengkan kepalanya. Dia telah memurnikan Gu abadi jiwa bersih setelah begitu banyak usaha. Bagaimana dia bisa memberikannya dengan mudah, paling-paling dia hanya akan meminjamkannya. Selain itu, Gu abadi jiwa bersih praktis, dan ketika digunakan dalam kultivasi jalur jiwa, itu bisa sedikit menutupi beberapa kekurangan gunung Danghun dan lembah Luopo. Fang Yuan sudah berniat untuk memegang jiwa bersih dengan kuat sendiri. Namun, kata-kata rambut ke-6 mengingatkannya pada beberapa hal. Meskipun aku adalah pemimpin sekte bayangan, kendaliku atas sekte itu agak buruk. Bai Ningbing tidak dikendalikan olehku, kami hanya bisa dianggap sebagai sekutu yang saling memanfaatkan. Nyonya Kelinci Putih menyukaiku, dan karena warisan sejati itu juga, dia mengikutiku. Pri Miaoyin juga mengolah warisan sekte bayangan, dan dikejar oleh pasukan jalur lurus perbatasan selatan, jadi dia hanya bisa berdiri di sisiku. Hei Loulan terikat oleh perjanjian aliansi kita dan tidak dapat mengkhianatiku, tetapi dia ambisius, dia sama sekali tidak akan puas dengan keadaan saat ini. Hanya saja dia tidak punya cara untuk memberontak untuk saat ini. Petik 2. Sedangkan untuk Ying Wuxie dan Six Hair, mereka adalah jiwa terbelah Spectral Soul, dan selalu berpikir untuk menyelamatkan tubuh utama. Tetapi harapan ini terlalu kecil, dan mereka terlalu lemah, jadi mereka hanya bisa bergantung padaku. Jika Fang Yuan mendengarkan Six Hair dan menyerahkan Gu abadi pembersih jiwa kepada Ying Wuxie, di masa depan, jika mereka memiliki kesempatan besar untuk menyelamatkan tubuh utama Spectral Soul tetapi itu tidak sejalan dengan rencana Fang Yuan, apa yang akan mereka lakukan? Keputusan Ying Wuxie dan si rambut ke-6 sama sekali tidak akan condong ke arah Fang Yuan. Saat itu, tindakan Fang Yuan menyerahkan Gu abadi jiwa bersih kepada Ying Wuxie akan menjadi tindakan bodoh karena mendukung musuh. Oleh karena itu, Fang Yuan mengatakan rencana lain kepada si rambut ke-6. Meskipun itu hanya Gu abadi jiwa bersih tingkat 6, ada beberapa metode unik dalam warisan sekte bayangan yang dapat mempercepat pertumbuhannya. Namun, itu membutuhkan pengorbanan jiwa Gu abadi tingkat 7. Si rambut ke-6 tercengang sebelum segera menegang, pimpinan sekte sedang memikirkan apa. Kau seharusnya tahu bahwa kau dicari oleh surga panjang umur dan setiap suku Huang Jin. Tenang saja, aku bisa mengendalikannya. Fang Yuan menepuk bahu si rambut ke-6, dan perlahan berjalan pergi. Matahari pagi melewati jendela dan bersinar di dalam ruangan. Suasana hati Murong Kingxi sangat baik saat dia duduk di depan meja dan menyenandungkan sebuah lagu sambil bermain dengan bunga-bunga di dalam pot. Bunga-bunga itu mekar penuh, dan di bawah sinar matahari, kelopak merahnya tampak lembut dan gembira. Hari ini adalah hari yang menggembirakan bagi Murong Kingxi. Karena kekasihnya Yun Liang, menurut perjanjian mereka sebelumnya, akan datang ke suku Murong hari ini untuk melamarnya secara resmi. Sebenarnya, belum lama ini keduanya saling kenal. Murong Kingxi adalah seorang abadi dari suku Murong, sementara Yun Liang adalah seorang kultivator penyendiri yang terkenal di dataran utara dengan julukan Tuan Awan. Meskipun keduanya adalah tokoh terkenal, keduanya pertama kali bertemu di tanah terberkati elang besi milik suku Hei. Mereka terlibat konflik karena kayu afinitas material abadi. Kayu afinitas adalah pohon tanpa akar yang tumbuh di udara. Kayu itu sangat rapuh, tidak boleh ada gangguan saat mengumpulkannya. Kalau tidak, bahan abadi yang sangat berharga ini akan hancur. Ketika Murong Kingxi menemukan kayu afinitas, Tuan Awan Yun Liang sudah mulai mengumpulkannya.
Murong Kingxi tidak menyerang, diam-diam menunggunya selesai mengumpulkan. Yun Liang sangat elegan, menunjukkan keinginan untuk beradu argumen dengan Murong Kingxi, dengan pemenangnya mengambil semua kayu afinitas. Takdir benar-benar hal yang misterius. Keduanya saling kenal seperti ini, dan pada hari-hari berikutnya, bertemu satu sama lain berkali-kali karena beberapa kebetulan. Seiring berjalannya waktu, karena pendapat mereka yang sama dalam banyak hal, perasaan mulai tumbuh di antara mereka, dan mereka bahkan berjanji untuk menikah satu sama lain. Sayangnya, identitas mereka menjadi penghalang bagi pernikahan ini. Wanita itu adalah seorang dewa Gu suku Huang Jin, sementara pria itu adalah seorang kultivator tunggal. Hubungan mereka dilaporkan oleh seseorang, mereka menjadi sangat cemas, tetapi segera, situasinya berubah menjadi lebih baik secara tak terduga. Setelah Longevity Heaven mengetahui situasi ini, mereka benar-benar menyetujui pernikahan Yun Liang dan Murong Kingxi. Karena kekuatan pengadilan surgawi, Longevity Heaven mulai membuat rencana untuk menghadapi gelombang era besar yang akan datang. Dan untuk menyatukan lebih banyak lagi Gu Immortals dari dunia Gu Immortal Dataran Utara, Longevity Heaven senang melihat pernikahan ini terjadi. Yun Liang dapat dikatakan sebagai tokoh simbolis di antara para dewa tunggal, signifikansi politiknya menikahi suku Murong dari suku Huang Jin sangat besar. Jika berhasil, Longevity Heaven bahkan akan mendorong masalah ini di masa depan. Murong Kingxi tentu saja tidak tahu tentang rencana ini, dia hanya merasa terkejut dan senang, dan bahkan lebih berterima kasih kepada Longevity Heaven, bersukacita atas cintanya yang diperoleh dengan susah payah. Yun Liang akan datang untuk melamar hari ini, bahan-bahan abadi telah disiapkan dan dikonfirmasi, aku telah memeriksa daftar hadiah dan tidak ada masalah. Para tetua tertinggi klan telah menerima instruksi dari Longevity Heaven, dan tidak akan menghalangi pernikahan ini. Selama lamaran pernikahan berhasil, aku akan bersiap untuk pernikahan sebulan kemudian. Tapi, mengapa ada perasaan tidak nyaman yang tak terlukiskan di hatiku? Alis halus Murong Kingxi sedikit terangkat, dia menekan telapak tangannya di dadanya saat dia merasakan kegelisahan yang tidak dapat dijelaskan. Apakah aku menjadi tidak aman karena kegembiraan yang luar biasa? Hehehe, tidak ada masalah, apalagi hambatan yang mungkin ada. Mungkin, karena aku dipenuhi dengan kegembiraan dan kebahagiaan, ini terasa sangat surreal bagiku. Hehehe, wajah Murong Kingxi memerah saat pikirannya melayang. Dia tertawa, wajahnya bersinar karena cahaya terang di dalam ruangan. Namun, pada saat berikutnya, dia tiba-tiba menegang, wajahnya berubah pucat pasi. Pada saat ini, sebuah lentera jiwa Gu dan sebuah tablet kehidupan Gu telah hancur di dalam lubang abadi miliknya. Kedua cacing Gu ini adalah token yang telah dia dan Yun Liang berikan satu sama lain. Yun Liang, dia, tidak mungkin, ini tidak mungkin. Retak, Murong Kingxi keluar dari jendela dan terbang dengan panik menuju langit. Murong Kingxi terbang dengan sekuat tenaga, tindakannya yang gegabah langsung menarik perhatian para dewa Gu. Lainnya, apa yang terjadi? Melihat ekspresi Murong Kingxi, sepertinya ada yang salah. Kingxi, tunggu sebentar, kenapa kau begitu panik? Seorang dewa Gu suku bertanya, tetapi Murong Kingxi terus terbang, hatinya dipenuhi kepanikan dan ketakutan karena dia sangat ingin memastikan kebenarannya. Minggir, ayo kita lihat. Hari ini adalah hari di mana Yun Liang akan datang untuk melamar, tetapi Murong Kingxi sangat cemas, kecuali. Tak lama kemudian, 3 sosok dewa Gu terbang keluar dari markas besar suku Murong dan mengikuti Murong Kingxi. Tablet kehidupan Gu dan lentera jiwa Gu di tubuh Murong Kingxi telah hancur, jadi dia tidak dapat mengandalkan mereka untuk menentukan lokasi Yun Liang, tetapi dia tahu rute yang akan diambil Yun Liang untuk datang ke suku Murong. Saat ini, dia hanya perlu memeriksa rute ini. Setelah terbang dengan gila-gilaan selama beberapa menit, medan perang yang hancur tiba-tiba muncul dalam penglihatan Murong Kingxi. Seluruh tubuhnya bergetar hebat saat dia turun dengan cepat. Yun Liang, di mana kau? Murong Kingxi memanggil berulang kali, tetapi hanya suara angin yang menjawabnya di medan perang yang babak belur ini. Oh tidak, ada pertempuran besar di sini. Bagaimana ini bisa terjadi? 3 dewa Gu suku Murong yang mengikuti dari belakang, melihat pemandangan ini dan segera menyadari betapa seriusnya situasi saat mereka mulai mencari juga. Keempat dewa Gu membalik seluruh medan perang, akhirnya membuat beberapa penemuan. Sebuah gufana jalur informasi terkubur dalam di bawah tanah, dan tampaknya merupakan pesan kematian yang ditinggalkan oleh Yun Liang.
King Si, kau harus mempersiapkan diri secara mental. Seorang Dewa Gu suku Murong dengan cemas menatap Murong King Si. Kondisinya jelas tidak baik, dan melihat Gufana jalur informasi ini, pikirannya mulai bergetar saat ketakutan memenuhi hatinya. Tetapi akhirnya, dia masih menggenggam Gufana ini dengan tangannya yang gemetar. Dia kemudian memindahkan indera mentalnya ke dalam, dan saat dia membaca isinya, dia berteriak, "Fang Yuan, aku tidak akan memaafkanmu." Suaranya begitu sedih dan mengandung kebencian yang begitu besar sehingga bahkan mengguncang hati para Dewa Gu suku Murong lainnya. Gu, pada saat berikutnya, Murong King Si batuk seteguk darah, dan jatuh terlentang. Namun, kemarahan dan kesedihan di hatinya begitu besar sehingga dia pingsan. Para Dewa Gu suku Murong lainnya dengan cepat bergerak untuk mendukungnya. Dia tidak terluka, hanya saja hatinya telah mengalami trauma besar. Mereka berdiskusi sejenak, dan memutuskan bahwa membangunkannya sekarang tidak akan baik untuknya. Ketiga Dewa Gu kemudian bergantian memeriksa isi cacing Gu. Jalur informasi penting ini merekam adegan pertempuran terakhir dalam hidup Yun Liang. Lawannya adalah naga pedang kuno. Naga pedang kuno ini dapat menggunakan jurus pembunuh abadi, dan juga memiliki metode pertahanan yang sangat kuat yang dapat menangkis serangan. Identitasnya hampir pasti, ketiga Dewa Gu segera memikirkan sebuah nama, Liu Guanyi. Tetapi apa hubungan Liu Guanyi dengan Fang Yuan? Mereka terus membaca isinya sebelum menyadari sesuatu. Menjelang akhir pertempuran, naga pedang kuno itu berubah menjadi manusia. Dia adalah Liu Guanyi, dan dia menyerang Yun Liang dengan jurus yang mematikan. Yun Liang mengutuk, "Liu Guanyi, kita tidak memiliki kebencian atau keluhan di antara kita, tetapi kamu mengincar hidupku, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku berubah menjadi hantu." Liu Guanyi mencibir, "Sungguh malang, kau bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk berubah menjadi hantu. Mati saja." "Oh, benar juga, Liu Guanyi hanyalah nama samaranku, nama asliku adalah Fang Yuan." Fang Yuan, tatapan mata Yun Liang perlahan meredup. Fang Yuan mencibir, bisa mengetahui namaku sebelum mati adalah kehormatanmu. Karena di masa depan, namaku akan bergema di seluruh langit dan bumi. Makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan gemetar mendengar namaku. Aura yang kejam, buas, dan mendominasi menyerang tiga Dewa Gu suku Murong. Jadi Liu Guanyi sebenarnya adalah Fang Yuan, dan Fang Yuan adalah Liu Guanyi, mereka berdua adalah orang yang sama. Bajingan, Liu Guanyi, tidak, Fang Yuan, dia benar-benar berani membunuh Yun Liang, ini benar-benar tidak menghormati suku Murongku. Seorang Dewa Gu mengepalkan tangannya, tidak dapat menahan amarahnya. Namun, dua dewa lainnya terdiam aneh. "Mengapa kalian tidak berbicara?" tanya Dewa Gu yang marah. Kedua Dewa Gu itu mendesah bersamaan, salah satu dari mereka berkata, "Fang Yuan adalah iblis dunia lain yang menghancurkan bangunan 88 yang sejati, dia juga Liu Guanyi yang menaklukkan sungai arus balik dan memiliki kekuatan tempur peringkat 8. Dia menyinggung suku Ye Lui dan suku Liu, tetapi lihatlah bagaimana mereka bersikap sekarang. Meskipun mereka telah mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Fang Yuan, setelah pertempuran sungai arus balik, kedua suku ini menghentikan semua kegiatan dan tidak berani mencari masalah bagi Fang Yuan. Aku takut suku Murong kita." Mata Dewa Gu yang marah itu terbuka lebar saat dia berteriak, "Takut apa? Kita berasal dari suku Huang Jin yang agung, keturunan matahari raksasa, dengan begitu banyak Dewa Gu, bagaimana kita bisa takut pada iblis dunia lain yang menyedihkan? Kita harus membalas dendam. Kita harus menunjukkan kepada mereka kekuatan jalan lurus Northern Plains." Dua dewa abadi lainnya hanya bisa saling memandang dengan getir. Bahkan setelah bertahun-tahun, Murong Sing Seng masih sama. Keduanya diam-diam berbincang. "Abaikan saja dia, masalah ini tidak sesederhana itu. Pernikahan Murong King Si dan Yun Liang bukan hanya masalah suku Murong kita, Longevity Heaven juga memperhatikannya. Jika ini tidak ditangani dengan benar, ini mungkin akan menimbulkan kekacauan besar. Ada lebih dari yang terlihat, ini bukanlah sesuatu yang bisa diikuti oleh karakter minor peringkat 6 seperti kita. Jika kita tidak berhati-hati, kita mungkin akan ditelan oleh pusaran air ini dan mati tanpa mayat." "Kau benar, hal yang mendesak sekarang adalah melaporkan situasi ini dan petunjuk penting ini kepada tetua tertinggi pertama." Tanah yang diberkati Langya, di dalam kota awan. Di dalam ruang rahasia, Fang Yuan sedang duduk bersila di atas bantal dengan mata tertutup rapat.
Hampir semua perhatiannya tertuju pada bukaan abadi berdaulatnya. Dewa abadi pembersih jiwa, yang telah disempurnakan belum lama ini, melayang di udara. Sejumlah besar gu fana serta beberapa gu abadi tambahan mengelilinginya. Semua cacing gu ini aktif, memancarkan cahaya putih samar. Cahaya itu berkumpul di tubuh zombie abadi. Itu adalah tubuh zombie abadi jalur kekuatan 8 lengan milik Fang Yuan. Cahaya putih samar itu telah menutupinya sejak lama, tetapi tubuh zombie abadi itu bahkan tidak menunjukkan gerakan sedikitpun. Tetapi Fang Yuan tidak cemas atau terkejut, karena dia masih belum mengambil langkah penting. Dia baru saja membiasakan diri dengan gerakan pembunuh abadi ini, dan menstabilkan situasi. Setelah beberapa menit, Fang Yuan mengangguk dalam hati. Dia mengeluarkan jiwa gu abadi peringkat 7. Itu adalah jiwa Ye Lui Kunsing, ahli peringkat 7 dari suku Ye Lui. Mungkin karena merasakan bahaya kehancuran, jiwa Ye Lui Kunsing berjuang keras, mengeluarkan lolongan jiwa yang menusuk telinga. Tetapi hanya itu. Belum lagi Fang Yuan saat ini yang memiliki warisan sejati jiwa spektral, bahkan jika sebelumnya, dia dapat dengan mudah menekan jiwa yang menyedihkan ini. Ye Lui Kunsing sangat kuat saat dia masih hidup, tapi ini hanya jiwa, apa yang dapat dia lakukan?